Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dalam masa pandemi COVID-19 ini kita menjalani satu kondisi hidup yang tidak seperti biasa. Saat ini kita wajib menggunakan masker bila harus keluar rumah. Kita juga diminta untuk mencuci tangan bila kita habis memegang sesuatu di luar rumah. Bahkan masuk ke dalam rumah juga kita wajib cuci tangan lalu segera bersih-bersih. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita juga menggunakan kemajuan teknologi untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, juga beribadah. Apakah kondisi saat ini adalah satu kondisi yang tidak normal atau malah kondisi normal yang baru? Nah, mengenai kondisi normal, ada kisah inspiratif yang akan kita saksikan bersama. Rose Siggins is a rare kind of woman. Cars, trucks, V8 engines, and all things automotive are her great passion in life. She's had an oily wrench in her hands ever since she started playing in her dad's toolbox at the age of 3. Rose also only has half a body. But that's not stopping her from rebuilding a 1968 Mustang, which she plans to race. Any barrier set in front of me is just an obstacle. And it's a challenge to me. It's a challenge for me to overcome it. People have asked me, how do you deal with your disability? How are you so strong? I mean, for me, this is my reality. This is my normal. So for people to say, what's it, do you ever miss not being normal? I don't miss it at all. I don't miss it because this is what I know. So for me to wake up in the morning and to know what it's like to hop out of bed and put your pants on one leg at a time, I have no concept of it. I mean, for me, that would not be normal at all. If you take a Barbie doll and you take both of the legs of the Barbie doll and you snap them off, the region that is left is what I have. So I have all the female working organs. Everything works the same. The only reason that I'm kind of sit shorter, or I'm a lot compact, as people say, is because I'm missing like 4 sections of my spinal cord, which doesn't really give me the proper lift that I need. And a lot of it is just supported by muscle. Rose may only have half a body, but is determined to live as a normal woman in her hometown of Pueblo, Colorado. And Rose has her own unique way of doing things. The coolest thing that my parents did for me is when I turned 16, my parents actually went out and bought me a used car. They had no idea how I was going to drive it. Rose Siggins, seorang perempuan Amerika, telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ia menjalani kehidupan normalnya dengan kondisi tubuhnya. Meskipun ia tidak memiliki anggota tubuh dari pinggang ke bawah, tetapi ia dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari dengan baik. Ia berjalan dengan menggunakan papan seluncur atau skateboard, bahkan ia bisa nyetir mobil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang istimewa adalah ketika Rose Siggins menyatakan bahwa dia normal dan dia dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama dengan kondisi kita saat ini. Kita mencoba dan bahkan berjuang untuk menjalani aktivitas kita seperti biasa. Dalam kondisi saat ini yang mungkin tidak biasa, kita berusaha agar kondisi saat ini kita lalui seperti atau sebagaimana kondisi biasanya. Mungkin ada kecemasan, kekhawatiran, tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ini mempunyai makna yang luas.
Segala perkara bisa jadi ketika kita sedang dalam suka, dalam duka. Segala perkara juga bisa menunjukkan ketika kita berada dalam kelebihan, kekurangan. Bahkan segala perkara juga bisa mengartikan bahwa kita saat ini berada dalam kondisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita berada pada masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Tetapi yang jelas Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati segala perkara. Memberikan kekuatan kepada kita itu berarti kita sadar bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Ayat ini menyadarkan kita bahwa kita mesti rendah hati. Ada hal-hal di dalam hidup ini yang tidak dapat kita kendalikan. Kita ini terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rose Higgins juga pernah berkata bahwa memang Tuhan memberikan keterbatasan di dalam dirinya, tetapi Tuhan juga memberikan kelebihan di tempat yang lain dalam hidupnya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, kita sadar banyak hal-hal terbatas yang kita alami, tetapi ada kelebihan-kelebihan juga yang kita alami. Kelebihannya apa saja? Saat ini kita diajarkan untuk survive dalam hidup dengan menggunakan teknologi. Kita diajarkan arti pentingnya kesehatan. Kita juga diajarkan arti pentingnya kebersamaan, makna keluarga. Selain itu juga kita belajar untuk menjadi rendah hati. Kita bergantung kepada pertolongan Tuhan. Kita menyadari penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang tidak hanya pada masa lalu, tetapi masa kini juga masa yang akan datang. Kalau saudara-saudari kita dan banyak orang mengatakan kondisi saat ini adalah sesuatu normal yang baru atau new normal, lalu masa setelah pandemi akan kita sebut sebagai apa? Mungkin sebagai new normal. Ada yang baru lagi setelah normal yang baru. Tetapi yang perlu kita imani, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Daripada kita mengeluh dan bosan dengan keadaan kita saat sekarang ini, marilah kita menyadari bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melalui masa demi masa. Tuhan akan memberikan penyertaan-Nya melampaui segala masa, termasuk masa saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Engkau dengan berbagai keterbatasan kami. Kami percaya pada saat ini ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang amat tak terbatas. Engkaulah yang akan menolong kami menyadari diri kami dan membuat kami rendah hati bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima diri kami sebagaimana adanya dan boleh terus Tuhan pakai untuk melewati masa demi masa. Kami berdoa juga untuk kondisi kami yang saat ini tengah terbatas. Kami berusaha bersama-sama berjuang untuk melewati masa ini sebagai masa yang biasa dan normal. Oleh karena itu ya Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu agar kami dapat lebih bijaksana menjalani hidup saat ini. Kami membutuhkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka yang saat ini
sedang dalam kekurangan, kepada mereka yang dalam isolasi, kepada mereka yang saat ini sedang sakit dan juga bergumul. Kami percaya Engkau hadir bagi mereka saat ini dan juga bagi kami untuk memberikan kepada kami jalan keluar atas segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Amin.